Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil diskusi kami makalah tentang sejarah Daulah Mamalik di Mesir. Sejarah munculnya dinasti Mamalik atau Mamluk di Mesir. Kata makhluk bentuk jamaknya adalah Mamalik, berarti budak atau hamba yang dibeli dengan uang. Seorang makhluk berasal dari ibu bapa yang mereka bukan budak atau hamba. Mereka adalah orang-orang yang merdeka sejarah penuh dan penjualannya mereka adalah batil, tentera. Oleh penguasa Ayubiyah yang terakhir, Al-Malik Al-Saleh, mereka dijadikan pengawal untuk menjaminkan kelangsungan kekuasaan pada masa itu. Mereka mendapatkan hak-hak istimewa. Pada masa itu mereka mendapatkan hak-hak istimewa baik dalam ketenteraan maupun dalam imbalan-imbalan material. Yang selanjutnya, pemerintah pada masa dinasti Mamalik Bahri. Pemerintah didirikan oleh Mamalik Saleh Najmuddin Ayub. Nama Mamluk Bariyah dinasbitkan pada sebuah tempat yang disediakan oleh Sultan Malik Al-Saleh Najmuddin Ayub kepada para mamluk. Tempat ini berada di Pulau Naudah di tepi Sungai Nil yang dilengkapi dengan senjata, pusat pendidikan dan latihan materi-materi sipil dan militer. Sejak itu para mamluk dikenal dengan Al-Malik Al-Bahriyah, para budak lautan. Malik Al-Saleh Al-Ayub meninggal pada saat pasukan sedang sibuk melawan pasukan salib yang dipimpin oleh Louis ke-9. Anaknya yang bernama Turasah naik tahta. Golongan Mamalik merasa terancam karena Turasah lebih dekat dengan tentara asal Kurdi daripada mereka pada tahun 1250 Masehi. Mamalik di bawah pemimpin Abiyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julita. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Jumani. Pemerintahan pada masa dinasti Mamalik Burji. Masa pemerintahan Mamluk Burji diawali dengan berkuasanya Sultan Barkuk 784 Hijriah sampai 801 Hijriah. Setelah berhasil menggulingkan Sultan terakhir dari Mamluk Bahri, yaitu Salih Haji bin Ashraf Sya'ban, Sultan terakhir dinasti Mamluk Burji adalah Al-Ashraf Tumanbay. Tumanbay ditangkap oleh pasukan Turki Utsmani atas bantuan beberapa amir Mamluk dan kemudian digantung di salah satu gerbang kota Kairo pada tahun 923 Hijriah. Dari kemajuan yang dicapai oleh dinasti Mamalik dalam dunia Islam. Dalam bidang pemerintahan, banyak penguasa-penguasa dinasti kecil menyatakan setia kepada kerajaan ini. Dalam bidang ekonomi, dinasti Mamalik membuka hubungan dagang dengan Perancis dan Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh dinasti Fatimiyah di Mesir sebelumnya. Di bidang ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu banyak berkembang di Mesir, seperti sejarah, kedokteran, astronomi, matematika, dan ilmu agama. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran dan keruntuhan dinasti Mamalik di Mesir. Terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di sini saya hanya akan menjelaskan tentang faktor internal. Faktor internal, pola hidup para penguasa yang suka hidup mewah dan berfoya-foya. Perilaku buruk dari para sultan atau para pegawainya, korupsi dan monopoli. Ekonomi, terjadinya perpecahan dan konflik internal, menurunnya solidaritas antar sesama militer, banyaknya penguasa yang bermoral rendah. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.